Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada henti-hentinya kepada kita. Dia telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan juga nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat, dan keluarga, serta sampai kepada kita umatnya yang setia kepada beliau dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pandemik ini banyak sekali kerabat, teman, dan tetangga kita telah meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, suatu karunia yang sangat agung, karena bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh yang merupakan perbekalan untuk kehidupan yang panjang. Kita tidak tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga tahun depan kita tidak berkesempatan untuk mendapatkan pahala-pahala yang begitu dihamburkan ini. Atau bahkan bisa jadi kita tidak sampai menyelesaikan Ramadan tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tanggal 4 Ramadan. Artinya, beliau tidak menyelesaikan Ramadannya. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tanpa menderita sakit sebelumnya. Artinya, kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis di atas, kita bisa memahami bahwa ampunan dan kesempatan diterima taubat pada bulan Ramadan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah sayangnya jika seseorang melewatkan kesempatan ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam heran, kok bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini? Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. Ragima anfu abdin au ba'udah dakhala alaihi ramadhanu falam yughfarulah. Celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Hakim. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa. Salat malamlah dengan khusyuk. Membaca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Bersungguh-sungguhlah agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan di akhirat. Bersegeralah bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kalian berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya kepada kita. Dia telah memberikan kepada kita
nikmat Islam dan juga nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat, dan keluarga, serta sampai kepada kita umatnya yang setia kepada beliau dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandemik ini, banyak sekali kerabat, teman, dan tetangga kita telah meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, suatu karunia yang sangat agung, karena bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh yang merupakan perbekalan untuk kehidupan yang panjang. Kita tidak tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga tahun depan kita tidak berkesempatan untuk mendapatkan pahala-pahala yang begitu dihamburkan ini. Atau bahkan bisa jadi kita tidak sampai menyelesaikan Ramadan tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tanggal 4 Ramadan. Artinya, beliau tidak menyelesaikan Ramadannya. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tanpa menderita sakit sebelumnya. Artinya, kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis-hadis di atas, kita bisa memahami bahwa ampunan dan kesempatan diterima taubat pada bulan Ramadan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah sayangnya jika seseorang melewatkan kesempatan ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam heran, kok bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan ini? Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. Ragima anfu abdin au ba'udah dakhala alaihi Ramadhanu falam yughfarulah. Celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Hakim. Kaum muslimin, jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa.
Salat malamlah dengan khusyuk, membaca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Bersungguh-sungguhlah agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan di akhirat. Bersegeralah bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.